Bayangkan, seorang wanita muda yang dikenal baik hati, cerdas, dan penuh senyum. Seorang gadis yang dicintai oleh keluarganya, dihormati oleh teman-temannya, dan sedang berada di awal perjalanan hidupnya yang penuh harapan. Namun, hanya dalam satu malam, semua itu direnggut. Bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit, tapi oleh seseorang yang pernah ia percayai. Malam itu, Februari 1994, kota kecil Placentia di California diliputi keheningan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik sunyi malam itu, seorang gadis sedang berjuang mempertahankan hidupnya di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Inilah kisah tragis tentang Kathy Torres, cinta yang berakhir dengan darah, rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun, dan keadilan yang datang terlambat. Halo guys, jumpa lagi di WSS Masa Bercerita. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Kathy Torres lahir pada tahun 1973. Tumbuh di sebuah keluarga Meksiko-Amerika yang hangat dan penuh kasih sayang. Orang tuanya, Mary dan Manuel Torres, membesarkan Kathy bersama saudara-saudaranya di lingkungan sederhana tetapi penuh cinta. Kathy adalah anak bungsu. Dia adalah anak kesayangan keluarga. Dia dikenal sebagai gadis yang punya senyum manis yang mampu mencerahkan ruangan. Kecerdasannya membuatnya disukai guru, sementara sifat rendah hati membuatnya disayangi teman-teman. Di skala menengah, Kathy aktif di berbagai kegiatan, mulai dari klub sains, kegiatan gereja, sampai kelompok sosial di kampus. Setelah lulus, dia melanjutkan kuliah di California State University, Fullerton, mengambil jurusan biokimia. Mimpinya adalah menjadi farmasis, dan dia sudah bekerja paruh waktu di sebuah apotek lokal. Namun, di balik kehidupannya yang terlihat sempurna, Kathy memiliki satu hubungan yang toksik. Hubungan yang pada akhirnya akan membawanya pada akhir hidupnya. Di sisi lain, Sam Lopez adalah mantan pacar Kathy. Mereka pertama kali berkenalan di sekolah menengah. Sam saat itu tampak seperti pria yang sopan dan ramah. Tetapi orang-orang terdekat Kathy mulai memperhatikan sisi gelapnya. Dia cemburuan, mudah marah, dan sering mencoba mengontrol Kathy. Hubungan mereka putus nyambung. Setiap kali Kathy mencoba menjauh, Sam akan datang kembali dengan permintaan maaf dan janji untuk berubah. Dan Kathy, yang berhati lembut, seringkali luluh. Tapi konflik mereka semakin sering terjadi. Kathy mulai menyadari bahwa Sam tidak hanya mengontrol, dia juga punya sisi kekerasan. Beberapa teman dekat Kathy mengaku bahwa Kathy pernah terlihat dengan memar di lengannya. Dan saat ditanya, dia hanya menjawab, "Itu tidak apa-apa, aku jatuh." Pada bulan Februari 1994, Kathy sedang sibuk dengan kuliah dan pekerjaannya di apotek. Namun, di minggu-minggu sebelum kematiannya, keluarganya melihat sesuatu yang janggal. Kathy terlihat lebih pendiam. Dia juga sempat bercerita kepada ibunya bahwa Sam kembali mencoba menghubunginya. Pada malam sebelum menghilang, ban mobil Kathy ditemukan kempis. Tetangganya membantu memperbaikinya. Beberapa orang berspekulasi, bisa jadi ban itu sengaja dirusak. Keesokan harinya, Kathy mendapat kabar dari Sam. Dia mengundangnya untuk bertemu. Kathy ragu, tetapi akhirnya setuju. Mungkin berharap ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk berbicara dan menutup semua urusan di antara mereka. Pada Kamis 11 Februari 1994, Kathy pulang dari kuliah dan memberitahu ibunya bahwa dia akan keluar sebentar. Dia mengenakan jaket biru favoritnya, lalu berangkat menggunakan mobilnya. Malam itu, Kathy terlihat di mobil bersama Sam Lopez. Beberapa saksi mengaku melihat mereka di parkiran, tampak sedang berbicara serius. Itu adalah terakhir kalinya Kathy terlihat hidup. Keesokan paginya, Kathy tidak masuk kerja di apotek. Ini langsung membuat rekan-rekannya curiga, karena Kathy dikenal disiplin dan jarang absen tanpa kabar. Telepon rumahnya pun tak diangkat. Keluarga Kathy melapor ke polisi. Pencarian dilakukan, tetapi awalnya tidak ada petunjuk jelas. Hingga seminggu kemudian, sebuah mobil ditemukan di garasi bawah tanah milik Sam Lopez. Di dalam bagasi, polisi menemukan jasad Kathy. Tubuhnya penuh luka tipuan.
75 tusukan. Luka-luka itu menunjukkan amarah luar biasa. Beberapa tusukan bahkan dilakukan setelah Kathy meninggal. Tanda kebencian yang mendalam. Bagi keluarga Torres, temuan ini menghancurkan. Mary, ibunya, jatuh pingsan ketika mendengar kabar tersebut. Kota Placentia pun terkejut. Bagaimana mungkin seorang gadis baik hati dibunuh dengan begitu brutal dan oleh seseorang yang dia kenal baik? Polisi segera memanggil Sam Lopez untuk diinterogasi, namun Sam menyangkal terlibat. Dia mengaku mengantar Kathy malam itu, tetapi kemudian mereka berpisah. Sayangnya, pada tahun 1994, teknologi forensik belum secanggih sekarang. Tanpa bukti DNA yang kuat atau saksi langsung, jaksa ragu untuk menuntut. Kasus ini pun menjadi dingin. Bertahun-tahun berlalu, keluarga Kathy terus berjuang agar kasusnya dibuka kembali. Mary Torres, sang ibu, tidak pernah berhenti menuntut keadilan. Awal 2000-an, kemajuan teknologi DNA memberi harapan baru. Bukti dari TKP diperiksa ulang. Bekas darah, serat pakaian, dan sidik jari dianalisis dengan metode terbaru. Hasilnya, semua mengarah pada Sam Lopez. Pada 2007, polisi kembali memanggil Sam. Kali ini mereka memiliki cukup bukti untuk menahannya. Sidang digelar menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan bahwa Sam memiliki motif, kesempatan, dan emosi yang meledak-ledak terhadap Kathy. Di persidangan, terungkap bahwa malam itu Sam marah besar karena Kathy ingin benar-benar mengakhiri hubungan. Pertengkaran di mobil memanas, hingga Sam mengambil pisau dan menyerang Kathy berkali-kali. Juri tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Sam Lopez dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagi keluarga Kathy, putusan ini memberi kelegaan tetapi juga kesedihan mendalam. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan anak mereka. Namun, perjuangan mereka menjadi pengingat bahwa keadilan kadang memang datang terlambat, tapi bukan berarti tidak datang sama sekali. Kisah Kathy Torres ini adalah peringatan. Kekerasan dalam hubungan seringkali dimulai dari hal-hal kecil, cemburu, posesif, mengontrol, sebelum akhirnya berubah menjadi tragedi. Dan yang paling berbahaya, pelakunya seringkali adalah orang yang pernah kita cintai. Jadi itulah guys, kisah tentang Kathy Torres. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sampai jumpa di kasus selanjutnya.